Bunyi bip, bip, yang teratur dari monitor detak jantung bergema di ruang 3C, seperti napas terakhir yang masih tersisa di tengah keheningan dingin Rumah Sakit Al-Hikmah pagi ini. Cahaya putih redup memantul dari dinding keramik. Bau antiseptik bercampur dengan udara dingin dari pendingin ruangan, membuat napasku terasa sesak. Di luar jendela kaca, hujan turun rintik-rintik, kecil namun gigih, seolah langit sendiri sedang meratapi anak perempuanku, Nadia. Saya Raka Wiryawan, berusia 53 tahun, pemimpin Wirastil, sebuah kerajaan baja. Seluruh hidupku, saya membangun karier dengan logika, perhitungan, dan keyakinan mutlak pada sains dan teknologi. Saya bisa memerintah ribuan pekerja, menandatangani kontrak bernilai ratusan miliar rupiah, tetapi hari ini, di hadapan tubuh kecil yang tak bergerak di ranjang itu, saya benar-benar tak berdaya. Nadia, satu-satunya anakku dari istri pertamaku, Dewi Anindita, telah terbaring di sini lebih dari sebulan. Segala metode pengobatan terbaik, dokter-dokter paling ahli, semua telah dicoba. Tak ada yang berubah. Hanya angka-angka dingin yang berkedip di layar monitor yang tersisa. Bapak, makan sesuatu. Dari pagi Bapak belum menyentuh apapun. Suara lembut Busri, pembantu setia kami yang sudah tua, terdengar pelan. Ia berdiri di sudut ruangan, memegang nampan kecil dengan mangkuk bubur yang sudah dingin. Saya menggeleng pelan. Saya tidak lapar, Busri, terima kasih. Ia memandangku dengan mata penuh iba, lalu diam-diam mundur. Pintu tertutup, meninggalkan saya sendirian dengan suara mesin. Saya meraih tangan kecil Nadia, dingin dan ringan seperti embun. Di telapak tanganku, kehangatan seolah perlahan meninggalkannya, sedikit demi sedikit. Dewi, saya berbisik menyebut nama istriku yang telah tiada. Kalau kamu masih ada di sini, pasti kamu tahu cara menyelamatkannya. Suara saya tersendat. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali saya menyebut nama istri pertamaku. Pintu terbuka tiba-tiba membuat saya tersentak. Dr. Haris Santoso masuk. Wajahnya dingin seperti baja, suaranya rendah dan tanpa emosi. Pak Raka, maaf, data menunjukkan tidak ada perbaikan pada kondisi Nadia. Otaknya merespon sangat lemah terhadap rangsangan. Saya menatapnya, mencari secercah harapan di matanya, tetapi hanya menemukan kelelahan yang berulang. Saya tidak ingin mendengar maaf lagi, kata saya, suara berat. Berapapun saya bayar, saya perlu Anda menemukan cara untuk menyelamatkan putri saya. Ia sedikit menunduk, pandangannya sekilas ke monitor. Kami akan terus memantau, tapi kadang kita harus menerima bahwa ada hal-hal di luar kemampuan manusia. Saya terdiam. Di luar kemampuan manusia. Kata-kata itu menusuk harga diriku seperti pisau dingin. Saya tidak percaya pada takdir, apalagi kehendak Tuhan. Seluruh hidupku, saya hanya mempercayai apa yang bisa diukur dengan angka dan dibentuk dengan tangan saya sendiri. Pintu terbuka lagi. Miranti, istri keduaku, masuk dengan aroma parfum yang kuat, dan sepatu hak tingginya berbunyi klek-klek di lantai. Sayang, aku baru bicara dengan dokter kepala. Mereka sedang menyiapkan rencana pengobatan baru. Tenang, Nadia akan baik-baik saja. Saya memandangnya dan mengangguk lemah. Suaranya manis, tetapi matanya hampa. Saya bisa melihat kelelahan dan kegelisahan di pandangannya. Miranti duduk di sampingku, meletakkan tangan di bahuku. Kamu harus istirahat. Aku khawatir kamu tak kuat kalau terus begadang seperti ini. Saya pelan menepis tangannya. Aku baik-baik saja. Aku hanya ingin di sini bersamanya. Ruangan menjadi hening. Tiba-tiba, pintu terbuka dengan keras. Seorang bocah kurus, pakaiannya penuh lumpur, matanya menyala seperti api, berlari masuk. Teriakannya membuatku terpana. Matikan mesin itu, matikan sekarang, Pak. Kalau tidak, putri Bapak akan mati. Semua orang membeku. Sebelum saya bisa bereaksi, Miranti melompat berdiri. Siapa yang izinkan kamu masuk? Satpam, keluarkan anak ini. Dokter Haris mengerutkan kening, suaranya dingin. Ini area terlarang, keluar, anak kecil. Tapi bocah itu, saya belum pernah melihat mata seperti itu, berdiri tegak, kepala terangkat. Saya tidak akan pergi. Saya tidak akan pergi sampai Bapak mematikan mesin itu. Kalau dibiarkan menyala, dia akan mati. Kalau dimatikan, dia akan hidup. Udara di ruangan seolah membeku. Saya bisa mendengar detak jantungku sendiri. Apa yang kamu bilang? Saya tergagap. Ia menatap lurus ke arahku, matanya tak kenal takut. Allah menunjukkan kepada saya, putri Bapak akan bangun. Kalau Bapak percaya. Miranti berteriak, diam, kamu gila. Dua satpam berlari masuk menangkap lengan kurus bocah itu. Dokter Haris meringis. Bawa dia keluar, ini rumah sakit, bukan tempat tahayul. Saya duduk tak bergerak.
Kata-kata bocah itu bergema di pikiranku seperti petir. Kalau Bapak percaya, saat mereka menyeretnya pergi, ia meronta, berteriak, mereka bohong pada Bapak, mereka tidak ingin dia hidup. Bapak harus percaya pada Allah, bukan mesin. Teriakannya bergema di lorong, menusuk hingga ke bagian terdalam hatiku. Miranti berbalik ke arahku, suaranya tajam. Lihat, pengemis ini semakin berani, kotor. Saya tidak menjawab. Saya tidak memandangnya. Mata saya tertuju pada pintu. Tempat hujan masih turun dan bocah itu baru saja menghilang. Ketika mereka pergi, saya berjalan pelan ke jendela. Di luar, langit Surabaya diselimuti abu-abu keprakan. Dalam hujan, saya melihat bocah itu meringkuk di bawah pohon, basah kuyup. Ia menengadah ke lantai 3, tempat saya berdiri, lalu merapatkan tangannya, bibirnya bergerak dalam doa sunyi. Kilatan petir menyinari wajahnya yang gelap dan penuh tanda cuaca, tetapi mata itu bersinar dengan cahaya yang tak wajar. Saya menggigil. Ada sesuatu dalam tatapan itu yang mengguncang hatiku. Takut, kasihan, dan untuk sesaat keimanan. Bu Sri kembali, meletakkan tangan lembut di bahuku. Pak, Bapak baik-baik saja. Saya mengangguk lemah tapi tidak menjawab. Saya tidak baik-baik saja. Sesuatu di ruangan ini telah berubah. Saya memandang putriku. Wajah kecilnya masih tak bergerak, tapi napasku sendiri bergetar. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya berbisik dengan doa sejati, suara saya tersendat di tengah hujan. Ya Allah, jika Engkau sedang mengujiku, tunjukkan jalanku yang benar. Lampu ruangan berkedip, hujan menghantam atap kaca dengan keras. Saya menoleh ke monitor. Angka-angkanya masih stabil. Tapi di hatiku, benih keraguan telah tertanam. Bagaimana jika bocah itu benar? Saya menggenggam tangan Nadia erat-erat. Saya tidak tahu mengapa, tetapi untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun hanya mempercayai logika, perasaan aneh muncul di dalam diriku. Ketakutan bercampur harapan. Malam itu, saya tidak meninggalkan rumah sakit. Saya duduk di sisi ranjang Nadia hingga pagi, mendengar hujan mereda, tapi kata-kata bocah itu masih bergema. Matikan mesin itu dan dia akan hidup. Saya melirik jendela lagi. Hanya sisa-sisa air hujan yang tersisa di kaca dan sebuah pertanyaan yang belum terjawab. Jika Anda berada di posisiku, di antara keimanan pada sains dan panggilan samar dari keyakinan, apa yang akan Anda pilih? Tinggalkan komentar 1 jika hati Anda terguncang oleh sesuatu yang ajaib namun sulit dipahami seperti saya. Saya masih ingat pagi itu, ketika sinar matahari pertama menyelinap melalui jendela kaca besar di vila kami di Surabaya. Cahaya itu berkilau di ubin putih yang dingin, dan saya, Raka Wiryawan, duduk di sofa panjang memandang anak perempuanku, Nadia, membaca buku di kamarnya. Ia masih lemah, matanya dilingkari bayang-bayang gelap, kulitnya pucat. Dokter Haris bilang ia perlu istirahat total, tidak boleh keluar, tidak boleh emosi berlebihan. Setiap kali mendengar itu, hatiku terasa terjepit. Saya terlalu akrab dengan kata tidak boleh sejak hari istriku, Dewi, meninggal. Miranti, istriku sekarang, masuk ke ruangan, meletakkan segelas jus anggur di meja dan berkata lembut, "Kamu harus membiasakan dia di dalam rumah. Semakin sering keluar, dia semakin lelah dan kondisinya semakin buruk." Saya mengangguk, mungkin Miranti benar. Tapi saat melihat Nadia bersandar diam-diam di jendela, matanya menatap taman luas di luar, saya tahu apa yang ia rindukan. Sedikit kebebasan, hembusan angin, sepotong masa kecil yang dirampas penyakit. Siang itu, saat sinar matahari menyelinap melalui daun-daun, saya mendengar ketukan pelan di luar pagar. Nadia mencondongkan tubuh, mengintip dari jendela. Saya hendak memarahinya, tapi ia berseru pelan. "Papa, ada anak laki-laki aneh di luar sana." Seorang bocah, mungkin berusia 12 atau 13 tahun, kurus, rambut acak-acakan, pakaian compang-camping, sedang memunguti kaleng kosong di jalan. Ia menjatuhkan tas kain kecil, dan sebuah benda bulat menggelinding keluar, gelang perak usang. Ia buru-buru meraihnya, tapi pagar besi menghalanginya. Nadia dengan lembut membuka jendela, suaranya lemah. "Hei, ini jatuh dari kamu?" Bocah itu menengadah. Matanya yang hitam berkilau dengan intensitas aneh. Kejujuran bercampur kepanikan. "Iya, Nona, itu satu-satunya yang saya punya. Tolong jangan hilangkan." Suaranya bergetar penuh urgensi. Nadia tersenyum, mengambil gelang itu dan mengangkatnya. "Jangan khawatir, saya akan menjaganya. Tapi ada sesuatu terukir di sini. Anakku, dalam lindungan Allah, DA. Kamu tahu artinya?" Bocah itu ragu-ragu, lalu menjawab pelan, "Ibu di panti asuhan bilang itu dari ibu saya. Saya tidak tahu siapa dia."
Tapi setiap kali saya takut, saya memegangnya dan berdoa, lalu semuanya terasa baik-baik saja. Saya berdiri di dalam, mendengar setiap kata, hati saya tiba-tiba berat. Kata-katanya mengingatkan saya pada Dewi, istri saya yang telah tiada. Ia pernah berkata, Allah selalu ada, meski kita tidak melihatnya. Dan kini, anak jalanan ini menggemakan kata-kata itu dengan suara begitu jernih, menusuk hati saya. Di hari-hari berikutnya, saya perhatikan perubahan pada Nadia. Ia lebih sering tersenyum, pipinya mulai kembali berwarna. Saat saya tanya mengapa, ia hanya bilang, saya punya teman, Papa. Namanya Iman. Iman, nama yang berarti keimanan. Saya melihatnya berdiri di dekat jendela setiap hari, menunggu bocah itu. Mereka berbincang melalui pagar, kadang tentang kucing, kadang bernyanyi pelan. Iman membawa hadiah aneh untuknya. Daun berbentuk hati, batu mengkilap dari sungai, atau kadang hanya doa sederhana. Nadia, Allah tidak pernah melupakan siapapun. Saya tak tega menghentikan mereka. Meski tahu Miranti akan marah jika tahu, saya diam saja. Mungkin, di tengah pengobatan yang sia-sia, persahabatan ini adalah obat yang benar-benar dibutuhkan putriku. Suatu sore, saya pulang lebih awal dari kantor. Dari kejauhan, saya mendengar tawa Nadia, suara yang saya pikir tak akan pernah terdengar lagi. Saya mengintip diam-diam melalui jendelanya. Ia duduk di kursi, melempar bola karet tua ke seberang pagar. Di sisi lain, Iman menangkapnya, tersenyum cerah. Pemandangan sederhana itu membuat mata saya berkaca-kaca. Dua anak, satu di villa mewah, satu hidup di jalanan, menemukan kebahagiaan bersama seolah Allah sedang tersenyum melihat mereka. Tapi kedamaian tak pernah bertahan lama di rumah ini. Malam itu, Miranti masuk ke kamar saat saya hendak tidur. Wajahnya tegang. Kamu tahu apa yang dia lakukan? Dia main dengan pemulung jalanan. Aku melihat mereka. Kalau orang tahu, apa jadinya reputasi kita? Saya mendesah. Dia cuma anak kecil, dia membuat Nadia bahagia, jangan terlalu keras. Miranti tertawa dingin, matanya membeku. Kamu tidak paham, Raka. Orang seperti itu membawa sial. Aku tidak akan membiarkannya masuk ke hidup kita. Keesokan paginya, saya mendengar suara palu, paku, dan bau logam terbakar. Di luar, pekerja sedang memasang pagar listrik di sekitar villa. Nadia berdiri membeku di dekat jendela, matanya penuh kengerian. Papa, kenapa mereka melakukan ini? Saya tak tahu bagaimana menjawab, saya diam. Sore itu, Nadia masih berdiri di dekat jendela, menunggu tanpa akhir. Angin bersiul melalui pagar baja, mengeluarkan suara tajam dan dingin, seolah mengingatkan bahwa dua dunia kini terpisah selamanya. 3 hari berlalu. Nadia menjadi pendiam, tak lagi meminta cerita, tak lagi tersenyum. Saya melihatnya merana setiap hari, dan saya bertanya-tanya, apakah saya sedang membunuh keimanan putri saya sendiri? Lalu, suatu sore hujan, saat saya keluar dari kantor, Nadia berlari ke arahku. Wajahnya berseri. Papa, Iman datang. Saya terpaku. Melalui jendela, saya melihatnya. Berdiri di luar pagar, rambutnya basah, memegang bola karet tua. Angin dan hujan mencambuk wajahnya, tapi ia tersenyum. Nadia membuka jendela sedikit, suaranya bergetar. Kamu basah kuyup, kenapa datang? Iman tersenyum lebar. Aku sudah berjanji kan? Allah tidak pernah melupakan siapapun. Dan jika kita percaya, Dia akan membiarkan kita bertemu lagi. Kata-katanya mengguncangku. Saya melihat mata Nadia bersinar, keimanan yang murni, seolah hujan di luar sedang mencuci semua ketakutannya. Tapi kemudian, pintu terbuka keras, Miranti muncul, suaranya tajam seperti pedang. Tutup jendela itu, Nadia, dan kamu, pergi. Saya berlari mendekat, tapi sudah terlambat. Nadia, ketakutan, menutup jendela dengan keras, air mata mengalir di wajahnya. Di luar, Iman berdiri diam, lalu membungkuk dalam-dalam di depan pagar, berkata pelan, Selamat tinggal, Nadia. Jika kita percaya, Allah akan mempertemukan kita lagi. Lalu ia berbalik dan menghilang dalam hujan berkabut. Saya berdiri di belakang putriku, melihat air matanya bercampur dengan suara hujan. Pada saat itu, saya tahu saya telah kehilangan sesuatu yang lebih berharga dari semua kekayaan saya. Keimanan dan cahaya di mata anakku. Malam itu, saya tak bisa tidur. Saya duduk di ruang kerja, memutar ulang wajah Iman, mata yang polos namun penuh kekuatan. Anak jalanan, bagaimana ia bisa membuat saya merasa begitu kecil? Mungkin Allah mengirimnya untuk membangunkan sesuatu dalam diriku.
Saya memandang foto Dewi di meja. Senyum lembutnya seolah berkata, "Raka, kamu tidak bisa melindunginya dengan baja. Biarkan Allah yang melakukannya." Saya menunduk berbisik, "Jika ini kehendakmu, tolong bantu saya memahami pesanmu." Saat saya menceritakan kisah ini, saya masih mendengar suara hujan dari hari itu dan melihat dua anak itu dipisahkan oleh dinding listrik yang dingin. Satu dunia penuh ketakutan, satu dunia penuh keimanan, dan saya berdiri di tengah perbatasan, tak yakin harus mempercayai siapa. Bagaimana dengan Anda? Jika Anda terjebak antara orang-orang terkasih dan seorang anak miskin yang membawa cahaya Allah, apakah Anda berani merobohkan dinding itu? Komentar 1 jika Anda siap merobohkannya, atau 2 jika Anda masih ragu. Malam itu di Surabaya, hujan turun deras. Saya duduk di sisi ranjang Nadia, mata terpaku pada monitor yang berkedip, diliputi rasa tak berdaya. Saya tak tahu bahwa, pada saat yang sama, di sudut kota, Iman, bocah jalanan yang membuat putriku tersenyum, sedang mendengar sesuatu yang akan mengubah nasib kami. Dalam perjalanannya, ia berhenti untuk berteduh dari hujan di Cafe Seroja, tempat cahaya kuning hangat memancar melalui jendela kaca besar. Saat ia meringkuk di bawah atap, ia mendengar suara-suara yang dikenalnya dari dalam. Besok malam cukup 1 dosis terakhir dan dia akan koma permanen. Raka akan hancur total dan segalanya akan menjadi milik kita. Iman menengadah. Melalui kaca yang berkabut, ia melihat 2 wajah. Salah satunya adalah Dr. Haris Santoso, orang yang pernah ada di villa kami, yang saya anggap sahabat dekat. Di seberangnya duduk Miranti, istriku. Mata mereka bertemu, tajam seperti pisau. Kata-kata berikutnya membekukan darah di nadinya. "Kamu yakin?" Miranti bertanya pelan, mengaduk kopinya, suaranya tenang tapi dingin. "Obat itu akan membunuhnya perlahan dan tidak ada yang akan curiga kan?" "Jangan khawatir," jawab Haris, senyum tipis di bibirnya. "Saya sudah mengatur dosisnya agar dia tetap koma. Ini akan terlihat seperti komplikasi alami. Begitu dia menandatangani pengalihan aset, kita menghilang. Tak ada yang akan menemukan kita." "Bagus," Miranti mengangguk. "Saya sudah menunggu hari ini lama sekali. Dia pernah mempermalukan saya, dan sekarang saya akan membuatnya kehilangan segalanya." Di luar, petir menggelegar. Di bawah atap, Iman membeku. Tubuhnya bergetar. Hujan mencambuk wajahnya, tapi ia tak lagi merasakan dingin atau basah. Ia mundur, tak sengaja menendang kaleng kosong. Suara gemerincing terdengar. Mata Miranti melirik ke jendela, tajam seperti pisau. Orang-orang di dalam bergerak, pintu terbuka, tapi saat mereka melihat keluar, tak ada siapapun. Iman telah melarikan diri ke dalam hujan. Ia berlari melalui jalan-jalan basah, sandal usangnya tergelincir di aspal. Ia kemudian menceritakan momen itu kepadaku. Jantungnya berdegup seolah akan meledak, bibirnya berbisik menyebut nama Nadia seperti permohonan. Ia bilang, ia berlutut di bawah atap, memegang erat gelang perak, satu-satunya peninggalan ibunya, dan berdoa. "Ya Allah, saya hanyalah anak lemah. Tapi jika ini kehendakmu, berikan saya kekuatan untuk menyelamatkannya." Kilatan petir menyobek langit. Ia berdiri, air hujan mengalir di wajahnya, tapi di mata kecilnya menyala cahaya yang tak bisa padam. Tekad. Iman berlari langsung ke rumah sakit Al-Hikmah. Ia menyelinap melalui pagar samping, merayap di sepanjang dinding basah, dan memanjat pipa air seperti kucing kecil yang lincah. Di bawah cahaya kuning redup, ia menemukan jendela ruang 3C, tempat Nadia terbaring. Menempelkan telinga ke kaca, ia mendengar bisikan dari dalam. "Besok pagi, begitu Raka menandatangani kertas, saya akan menyuntiknya." "Pastikan dia tak pernah bangun," kata Haris dengan dingin. "Cepat lakukan," bisik Miranti. "Saya tak ingin melihatnya bernapas 1 hari lagi." Saat itu, Iman bergetar. Ia bilang hatinya ingin berteriak, menerobos masuk dan menghentikan mereka, tapi ia takut itu akan memperburuk keadaan. Sebaliknya, ia mundur, berdoa sekali lagi, dan memutuskan. Ia harus menemukan ayah Nadia. Orang yang ia percaya akan mendengarkan. Milik mereka. Aku berkata pada diriku sendiri bahwa aku harus bertindak, tetapi secercah ketakutan masih menghantuiku, seperti bayang-bayang di sudut hati. Bisakah aku mempercayai kata-kata seorang anak kecil, dan akankah langkahku justru memperburuk nasib keluargaku? Aku teringat mata Nadia yang memandang dari balik jendela kamarnya, sinar lembut di wajahnya saat dia tertawa, melempar bola ke atas pagar dengan riang.
Aku memikirkan gelang perak usang di pergelangan iman, terukir doa sederhana dari ibunya, di bawah perlindungan Allah. Dalam gelapnya keputusasaan yang menyelimuti hatiku, secercah harapan muncul bagai bintang di malam kelam. Jika Iman, anak yatim itu, berani menatap kegelapan, mengapa aku, seorang ayah, tak mampu menghadapi kebenaran yang tersembunyi dalam keluargaku sendiri? Besok pagi, aku tahu kebenaran akan terungkap. Tapi malam ini, satu hal kuyakini. Anak laki-laki di luar sana tidak memilih diam. Dan jika aku masih layak disebut ayah, aku harus mengikuti teladannya, berbicara dan bertindak demi anakku. Ada malam-malam ketika tidur menjauhiku. Aku duduk di ruang rumah sakit yang dingin, dikelilingi dinding putih steril, bertanya pada diriku sendiri dengan suara yang tercekat. Bagaimana seseorang bisa tersenyum sembari merencanakan kematian seorang anak? Bagaimana tangan yang pernah menggenggamku di saat aku rapuh bisa menjadi tangan yang mencampur racun untuk putriku? Dr. Haris Santoso adalah sosok yang kupercayai sepenuhnya seperti saudara. Bersamanya, aku membangun bisnis dari nol, melewati badai kehidupan, tertawa dan berjuang bersama. Dan Miranti, wanita yang kubawa ke dalam rumahku setelah kematian Dewi, istriku, kukira akan menjadi penyembuh luka di hatiku. Aku tak pernah membayangkan bahwa mereka berdua, yang begitu dekat denganku, akan menjadi dalang dari tragedi terbesar dalam hidupku. Semuanya bermula saat Nadia, putriku, pertama kali dirawat di rumah sakit. Haris menatapku dengan mata penuh keyakinan, suaranya tenang namun penuh harapan. Raka, kondisi Nadia sangat langka, tapi aku sedang meneliti obat baru. Jika uji coba ini berhasil, dia punya peluang besar untuk sembuh. Suaranya bagai mercusuar di tengah badai. Aku tak punya alasan untuk meragukannya. Dengan tangan gemetar namun penuh harap, aku menandatangani formulir persetujuan perawatan eksperimental. Keputusan yang hingga kini menghantui setiap sudut hatiku seperti bayangan yang tak pernah pergi. Aku tak tahu bahwa tanda tanganku telah menjadikan Nadia pion dalam permainan keji mereka. Beberapa hari kemudian, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang mengganggu. Haris dan Miranti sering bertemu secara sembunyi-sembunyi, berbisik di sudut-sudut rumah sakit. Aku mengira itu hanya urusan pekerjaan, tapi ada yang tak beres. Pandangan mereka yang terlalu lama, nada Miranti yang berubah saat menyebut obat itu, dan, yang paling mengusik, cara dia memandang Nadia. Bukan dengan kasih atau iba, tetapi dengan sorot iri yang dingin, seperti melihat saingan. Aku tak memahami makna di balik semua itu hingga Iman, anak yatim yang sering bermain dengan Nadia, menceritakan apa yang didengarnya di kafe Seroja. Kata-katanya sederhana, namun bagai petir yang menyambar. Mereka berencana menyakiti putriku. Potongan-potongan di pikiranku mulai tersusun, membentuk gambaran mengerikan yang tak ingin ku percaya. Keesokan paginya, aku beralasan pergi untuk urusan bisnis, namun kembali ke rumah sakit lebih awal. Aku berdiri di luar kantor Haris, jantungku berdegup kencang, tanganku dingin. Melalui kaca buram pintu, aku mendengar suara Miranti, tajam dan dingin. Kau yakin dosisnya cukup untuk menyelesaikannya? Haris menjawab dengan nada datar, seperti membahas urusan sepele. Ya, aku sudah mengujinya pada pasien lain. Tak ada yang curiga. Dia akan koma, tubuhnya melemah perlahan. Dalam beberapa minggu, mereka akan mengira dia kalah melawan penyakitnya. Bagus, kata Miranti, suaranya disertai senyum tipis yang kini kuingat sebagai pisau tak kasat mata. Kita tidak membunuhnya, hanya membiarkannya tidur selamanya. Kata-kata itu menghujam hatiku seperti belati yang merobek jiwa. Aku mundur selangkah, kepalaku berdengung, dunia seolah berputar. Pintu kantor itu adalah garis pemisah antara terang dan gelap. Satu langkah masuk, dan semua rahasia akan terbongkar. Tapi kakiku terpaku, seolah terikat oleh keraguan. Bagian dari diriku menolak untuk percaya bahwa mereka, orang-orang yang kusebut keluarga, bisa sekejam itu. Aku pergi, membawa beban keraguan yang cukup untuk menyiksaku, namun belum cukup untuk membuatku menghadapi mereka langsung. Aku memutuskan untuk menyelidiki masa lalu mereka, mencari jawaban atas kecurigaanku. Hasilnya membuatku terpana seperti disambar petir di siang bolong. Haris Santoso, dokter mantan militer, berasal dari keluarga miskin. Ayahnya adalah insinyur di perusahaanku bertahun-tahun lalu. Pria yang berdedikasi namun kupecat karena kesalahan fatal dalam produksi.
Tak lama setelah itu, dia meninggal karena sakit. Mungkin kebencian Haris padaku lahir dari luka itu, tersimpan rapi di balik senyumnya yang sopan. Miranti, di sisi lain, pernah menjadi pembantu di rumah kami saat Dewi masih hidup. Dewi, dengan sifatnya yang baik namun kadang angkuh, pernah memarahinya karena menumpahkan teh, hal sepele yang kini terasa seperti benih dendam. Setelah kematian Dewi dalam kecelakaan tragis, aku bertemu Miranti lagi di sebuah acara amal. Dia tampak berubah, lembut dan penuh pengertian, hingga aku menikahinya, tak pernah menduga ada kebencian yang mengakar di hatinya. Mengetahui masa lalu mereka, aku merasa seperti orang bodoh yang buta. Aku selalu menganggap diriku bijaksana, rasional, pandai membaca orang. Namun, dalam kesombongan dan kesepianku, aku menjadi mangsa sempurna bagi rencana jahat mereka. Haris menyembunyikan kejahatannya di balik kedok penelitian medis. Miranti menutupi keserakahan dan kebenciannya dengan air mata palsu. Dan aku, dengan kepercayaanku yang membabi buta, menandatangani surat yang nyaris menjadi vonis kematian bagi putriku. Aku masih ingat malam ketika Miranti membawakanku segelas air saat aku duduk di samping tempat tidur Nadia. Jangan terlalu khawatir, Raka. Allah akan melindungi Nadia, katanya. Suaranya lembut seperti istri yang penuh kasih. Aku meminum air itu, tak menyadari bahwa sementara aku berdoa untuk kesembuhan anakku, dia berdoa agar Nadia tak pernah bangun lagi. Sekarang, duduk di ruang rumah sakit yang dingin, menatap Nadia yang terbaring, seperti malaikat yang tertidur, iman dan keraguan bertabrakan hebat dalam dadaku. Kata-kata iman bergema seperti panggilan dari hati nuraniku. Mereka ingin membunuh Nadia. Aku tak bisa lagi menyangkal kebenaran itu. Dengan tangan gemetar, aku menyalin semua catatan medis Nadia. Di antara halaman-halaman itu, aku menemukan nama obat yang asing, sesuatu yang tak pernah ku kenal. Tanda tanganku terpampang jelas di formulir persetujuan. Aku adalah korban, sekaligus kaki tangan dalam kejahatan ini. Kata-kata mereka, kita hanya membiarkannya tidur selamanya, bergema di kepalaku seperti mantra yang menghantui. Aku tahu, diam akan menghabiskan segalanya yang kucintai. Tapi berbicara berarti menghadapi kenyataan mengerikan bahwa aku telah memungkinkan kejahatan ini terjadi. Malam itu, aku berdiri di lorong rumah sakit di depan kaca buram kantor Haris. Aku mendengarnya berbicara pada Miranti, suaranya pelan namun jelas. Besok pagi, semua akan selesai. Miranti mengangguk, bibirnya membentuk senyum tipis, ringan seperti pisau yang menggores kulit. Aku mengepal tangan, satu pikiran menguasai benakku. Aku harus menyelamatkan putriku. Meski itu berarti menghadapi wanita yang pernah kupanggil istri. Aku menghubungi seorang teman lama di kepolisian, mengisyaratkan kecurigaanku tanpa menyebut detail, karena aku tahu tanpa bukti, tak ada yang akan mempercayaiku. Waktu terasa menipis, seperti pasir yang jatuh dari genggaman. Aku kembali ke kamar Nadia, memandang wajahnya yang tenang di bawah tabung-tabung pernapasan. Aku menyentuh keningnya, berbisik dengan suara yang hampir pecah. Anakku, Papa tak akan membiarkan mereka menyakitimu lagi. Di luar jendela, hujan turun deras. Namun kilat sesekali menyambar, menerangi kegelapan. Mungkin itu isyarat dari Allah, bahwa saatnya telah tiba untuk menyingkap bayang-bayang yang menyelimuti kebenaran. Aku pernah percaya bahwa segala sesuatu dalam hidup bisa dijelaskan dengan akal. Penyakit punya obat, kesalahan punya perbaikan, dan iman bisa menunggu waktu. Namun, pagi itu di ruang 3C Rumah Sakit Al-Hikmah, aku menyaksikan sesuatu yang mengubah pandanganku selamanya. Sebuah mukjizat sejati. Fajar menyingsing, sisa hujan malam masih menempel di jendela. Aku baru saja kembali dari kantor polisi setelah mengajukan pengaduan terhadap Haris dan Miranti ketika ponselku berdering. Suara kepala perawat penuh kepanikan. Pak Raka, seseorang mendobrak pintu ruang 3C. Aku menjatuhkan ponsel dan berlari melalui koridor rumah sakit, jantungku berdegup kencang. Teriakan, langkah kaki, dan suara kaca pecah bergema dari lantai 3. Saat aku tiba, pintu ruang 3C telah hancur. Di dalam, Iman berdiri di tengah kekacauan. Tangannya gemetar namun matanya menyala penuh tekad, seperti prajurit kecil yang dipandu keyakinan. "Berhenti! Apa yang kau lakukan?" Teriakku, suaraku bercampur ketakutan dan kemarahan. Iman berbalik, suaranya tersendat namun teguh. "Pak Raka, Allah menyuruhku melakukan ini. Jika aku diam, Nadia akan mati. Sebelum ada yang bisa menghentikannya,
Dia bergegas ke tempat tidur Nadia, mencabut selang infus, dan menarik tabung pernapasan dari mulutnya. Bunyi bip stabil dari monitor berubah menjadi lolongan mengerikan yang panjang. Ti. Semua orang membeku. Miranti berteriak histeris, wajahnya penuh ketakutan dan kemarahan. Anak gila, kau telah membunuhnya. Haris berlari masuk, berpura-pura panik. Cepat, pasang kembali alatnya, dia akan serangan jantung. Aku berdiri terpaku, dunia di sekitarku kabur. Nadia terbaring tak bergerak, bibirnya pucat, wajahnya tenang seperti malaikat yang tertidur. Jantungku terasa hancur, seperti ditarik ke dalam jurang. Ya Allah! Bisikku, suaraku nyaris tak terdengar. Jika ini salahku, hukum aku, tapi jangan ambil putriku. Aku berlutut, air mata mengalir, tak lagi sebagai pengusaha yang percaya diri, melainkan ayah yang putus asa, memohon belas kasih Sang Pencipta. Di sampingku, Iman juga berlutut, meletakkan tangan kecilnya di tangan Nadia, bibirnya bergerak dalam doa sunyi. Ya Allah, Engkau yang memberi kehidupan, pulihkan temanku jika Engkau izinkan. Tiba-tiba, cahaya dari jendela membanjiri wajah Nadia, menyinari kulitnya yang pucat dengan kehangatan lembut. Lalu aku melihatnya, jari-jarinya bergerak, pelan namun nyata. Nadia, bisikku, hampir tak berani percaya. Napas kecil keluar dari bibirnya, lalu matanya terbuka perlahan. Dia menatapku, suaranya lemah seperti angin sepoi. Papa, air mataku tak terbendung. Aku menariknya ke pelukanku, tubuhku gemetar, menggumamkan nama Allah berulang-ulang. Miranti berdiri membeku, wajahnya pucat seperti kertas, mundur ke dinding. Haris melangkah mundur, mulutnya menganga, tak mampu berkata apa-apa. Iman, anak kecil yang pemberani itu, berdiri diam di sudut, air mata mengalir di pipinya. Dalam cahaya pagi yang menyilaukan, aku melihat kilau di pergelangannya, gelang perak usang dengan tulisan samar. Anakku, di bawah perlindungan Allah, Dewi A. Jantungku terhenti. Dewi Anindita, nama istriku, yang meninggal 8 tahun lalu bersama putra kami yang baru lahir dalam kecelakaan di sungai. Gelang itu, aku sendiri yang memberikannya padanya, dan itu dikubur bersama anak kami di pemakaman. Dengan tangan gemetar, aku memegang pergelangan Iman. Gelang ini, dari mana kau mendapatkannya? Iman tersentak, wajahnya bingung. Aku tak ingat, Pak. Ibu angkatku bilang aku memakainya saat ditemukan di tepi sungai. Sungai, tempat kecelakaan Dewi. Aku menatap matanya yang begitu mirip dengan mata Dewi dulu dan bertanya dengan suara gemetar. Iman, kapan kau lahir? 12 Maret, 8 tahun lalu, jawabnya pelan. Tanggal kelahiran putraku. Aku tak bisa menahan diri. Aku menariknya ke pelukanku, menangis seperti pria yang kehilangan segala kekuatan. Kau tak hanya menyelamatkan adikmu, kau adalah putraku. Iman membeku, matanya membelalak, air mata mengalir deras. Papa, benarkah? Aku mengangguk, tersendak. Allah tak pernah meninggalkan siapapun anakku. Dia hanya menunggu waktu yang tepat untuk mempertemukan kita. Dia menangis, menyembunyikan wajahnya di bahuku. Aku memeluk mereka berdua. Nadia yang kembali dari ambang kematian, dan Iman, putraku yang dikembalikan oleh takdir. Di luar, keributan meletus. Polisi masuk memborgol Haris dan Miranti. Miranti berteriak putus asa. Aku tak bermaksud membunuhnya. Aku hanya ingin kau menderita seperti aku. Haris menunduk, berbisik. Aku hanya ingin balas dendam untuk ayahku. Aku memandang mereka tanpa kemarahan, hanya kekosongan. Kebencian membuat kalian lupa siapa kalian. Allah melihat segalanya. Mereka dibawa pergi, suara borgol berdenting di keheningan. Cahaya pagi membanjiri ruangan, dan aku memeluk Nadia dan Iman mendengar kicau burung di kejauhan seperti lagu harapan yang lembut. Mukjizat ini bukan hanya tentang Nadia yang selamat, tetapi tentang Allah yang mengembalikan putraku kepadaku. Dia tak menghukumku dengan penderitaan, melainkan memberiku kesempatan untuk melihat kebenaran dan cinta yang telah hilang. Aku memandang Iman dengan penuh syukur. Allah mengirimmu untuk menyelamatkan kami semua. Dia tersenyum, matanya berkilau di bawah sinar matahari. Papa, aku hanya melakukan apa yang Allah ajarkan. Percaya pada kebaikan meski semua orang takut. Nadia tidur nyenyak di pelukanku, napasnya lembut seperti lagu pengantar tidur. Cahaya pagi menyala terang, seolah langit sendiri ingin menyaksikan reuni kami. Sebulan berlalu sejak hari itu, hari ketika Allah mengembalikan putriku dari kematian dan putraku dari takdir yang hilang. Setiap pagi, saat suara Nadia memanggil, Papa, aku bangun, aku berlutut,
Mengucap syukur kepada Allah dengan hati penuh. Di kantor polisi, aku melihat rekaman kamera keamanan. Diriku yang naif mempercayai Haris dan Miranti yang tersenyum saat menyuntikkan racun ke infus Nadia. Senyum itu dingin, seperti jiwa yang telah tersesat. Saat dihadapkan, Miranti menjerit. Aku hanya ingin diakui, dicintai. Kau tak tahu betapa aku dihina seumur hidup. Haris berbisik. Ayahku mati karena kau. Aku ingin kau merasakan itu. Aku menjawab pelan. Kebencian hanya membunuh kalian dari dalam. Allah selalu adil. Nadia pulih sepenuhnya, senyumnya kembali bersinar seperti dulu. Aku mengadopsi Iman sebagai putraku. Saat menandatangani dokumen adopsi, aku berkata dengan suara parau. Anakku, kau tak perlu mengembara lagi. Ini rumahmu. Iman memelukku, menangis. Papa, aku akan melindungi Nadia seperti yang kujanjikan pada Allah. Kami pergi ke Masjid Al-Falah berlutut bersama dalam keheningan. Ayat-ayat Al-Quran mengalir menyapu luka di hati kami. Aku mengerti bahwa iman tak menghalangi penderitaan, tetapi memberi kekuatan untuk menjalaninya. Di tepi sungai, tempat aku kehilangan Dewi dan putraku 8 tahun lalu, Iman melempar kerikil ke air. Aku pikir Allah melupakanku saat aku hidup di jalanan. Tapi dia menyembunyikanku dalam gelap untuk mengajarkan iman. Aku mengacak rambutnya, tersenyum. Dan dia menggunakanmu untuk menyelamatkan imanku. Malam itu, aku menuliskan kisah ini. Dari hari Nadia jatuh sakit, keberanian Iman mendobrak pintu, hingga gelang perak yang mengungkap kebenaran. Aku menulis untuk mengingat bahwa Allah menulis takdir dengan cinta dan memperbaikinya dengan rahmat. Melihat anak-anakku tidur berdampingan, cahaya bulan menerangi gelang iman. Anakku, di bawah perlindungan Allah. Kehangatan menyebar di hatiku, seolah Dewi tersenyum dari surga. Mukjizat datang dari hati yang percaya. Allah mengambil segalanya dariku, hanya untuk menunjukkan bahwa yang terpenting disimpan dalam iman, bukan tangan. Fajar menyingsing, cahaya membasahi wajah Iman, seperti awal baru yang penuh harapan. Jika ceritaku membangkitkan kepercayaan pada takdir, bergabunglah denganku untuk merangkul lebih banyak kisah iman dan harapan. Mungkin cerita berikutnya adalah milikmu.